Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 12 PS3 akan membawakan materi perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Sebelum itu, kelompok kami beranggotakan Di Sumatera, wilayah Nusantara yang pertama kali dimasuki Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai di Aceh Utara. Kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai. Beberapa ahli sejarah telah sepakat bahwa Samudra Pasailah kerajaan Islam yang pertama di bawah pimpinan Sultan Malik As-Saleh yang memerintah pada tahun 1261 sampai 1297 Masehi. Sultan Malik As-Saleh sendiri semula bernama Marasilu. Setelah menikahi putri Raja Perlak, kemudian masuk Islam berkat pertemuannya dengan utusan Syarif Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik As-Saleh. Pasai cukup tangguh di kala itu. Baru pada tahun 1521 Masehi ditaklukkan oleh Portugis dan mendudukinya selama 3 tahun. Pada tahun 1524 Masehi, Pasai dianeksasi oleh Raja Aceh, Ali Mugoyat Shah. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Munculnya kerajaan baru di Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam hampir bersamaan dengan jatuhnya Kerajaan Malaka karena pendudukan Portugis. Di bawah pimpinan Sultan Ali Mugoyat Shah atau Sultan Ibrahim, Kerajaan Aceh terus mengalami kemajuan besar. Saudagar-saudagar Muslim yang semula berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatannya ke Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kerajaan Aceh mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Para dai, baik lokal maupun yang berasal dari Timur Tengah, terus berusaha menyampaikan ajaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Hubungan yang telah terjalin antara Kerajaan Aceh dan Timur Tengah semakin berkembang. Tidak saja para ulama dan pedagang Arab yang datang ke Indonesia, tetapi orang-orang Indonesia sendiri banyak pula yang hendak mendalami Islam datang langsung ke sumbernya di Mekah atau Madinah. Kapal-kapal dan ekspedisi dari Aceh terus berlayar menuju Timur Tengah pada awal abad ke-16. Bahkan pada tahun 974 Hijriah atau 1566 Masehi dilaporkan ada 5 kapal dari Kerajaan Asy yang berlabuh di Bandar Pelabuhan Jeddah. Ukhuwah yang erat antara Aceh dan Timur Tengah itu yang membuat Aceh mendapat sebutan Serambi Mekah. Di Sulawesi, menurut catatan kongsi dagang Portugis pada tahun 1540 saat datang ke Sulawesi, di tanah ini sudah ditemui permukiman Muslim di beberapa daerah. Meski belum terlalu banyak, tetapi upaya dakwah terus berlanjut dilakukan oleh para dai di Sumatera, Malaka, Jawa, hingga menyentuh raja-raja di Kerajaan Goa Tentalo, atau yang dikenal dengan negeri Makassar, terletak di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi. Kerajaan Goa ini mengadakan hubungan baik dengan kerajaan Ternate di bawah pimpinan Sultan Ba'abdullah yang telah menerima Islam lebih dahulu. Melalui seorang dai bernama Datuk Ribandang, agama Islam masuk ke kerajaan ini pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Karaeng di awal pada tahun 1591 sampai 1636 Masehi dan diikuti oleh Perdana Menteri atau Wazir Karaeng Matopa. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Kerajaan Gorontalo menyampaikan pesan Islam pada kerajaan lain seperti Luwu, Waju, Sopeng, dan Bone. Raja Luwu
segera menerima pesan Islam diikuti oleh Raja Wajo pada tanggal 10 Mei 1610 Masehi dan Raja Bone yang bergelar Sultan Adam menerima Islam pada tanggal 23 November 1611 Masehi. Dengan demikian, Kerajaan Goa, Makassar menjadi kerajaan yang berpengaruh dan disegani. Hanya sangat ramai disinggahi para pedagang dari berbagai daerah dan mancanegara. Hal ini mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi Kerajaan Goa. Puncak kejayaan Kerajaan Makassar terjadi pada masa Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Di Kalimantan, Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo melalui 3 jalur, yaitu sebagai berikut. Jalur pertama melalui Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis kian membuat dakwah semakin menyebar, sebab para mubalik dan komunitas muslim kebanyakan mendiami pesisir barat Kalimantan. Jalur kedua, Islam datang disebarkan oleh para mubalik dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya saat kerajaan Demak berdiri. Demak mengirimkan banyak mubalik ke negeri ini. Para dai tersebut berusaha mencetak kader-kader yang akan melanjutkan misi dakwah ini. Maka lahirlah ulama besar, salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jalur ketiga, para dai datang dari Sulawesi atau Makassar, terutama dai yang terkenal saat itu, yaitu Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Di Maluku, Kepulauan Maluku terkenal di dunia sebagai penghasil rempah-rempah sehingga menjadi daya tarik para pedagang asing. Tak terkecuali para pedagang muslim baik dari Sumatera, Jawa, Malaka maupun dari mancanegara. Hal ini menyebabkan cepatnya perkembangan dakwah Islam di kepulauan ini. Islam masuk ke Maluku sekitar pertengahan abad ke-15 atau sekitar tahun 1440 Masehi dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa, terutama para dai yang dididik oleh para wali songo di Jawa. Pada tahun 1460 Masehi, Fongi Tidore, Raja Ternate masuk Islam. Namun menurut sejarawan Belanda, bahwa Raja Ternate yang benar-benar muslim adalah Zainal Abidin. Setelah itu, Islam berkembang ke kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Akan tetapi, di antara sekian banyak kerajaan Islam, yang paling menonjol adalah 2 kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore. Selain Islam masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan oleh raja-raja Islam di Maluku, para pedagang, dan para mubalik yang juga berasal dari Maluku. Daerah-daerah di Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigio, dan Pulau Gebe. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kashan, yaitu satu tempat di Persia, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Agak ke pedalaman, di Mojokerto juga ditemukan ratusan kuburan Islam kuno. Makam tertua berangka tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini adalah makam keluarga Istana Majapahit. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mulanya dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara
utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya, beliau mengajar beberapa orang murid. Selanjutnya, mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak, sedangkan penyiaran agama Islam di Pulau Jawa ini dilakukan oleh para wali, yaitu yang berjumlah 9, yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Begitupun murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa, sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya.